Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama dengan Ustazah Amel di materi fikih. Nah, sebelum kita mulai materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar Allah bantu kita berikan pemahaman dalam menyimak materinya. Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya, Ustazah Amel izin menginformasikan terkait aturan pembelajaran kita selama di materi fikih. Yang pertama, aturannya yaitu adalah pastikan teman-teman duduk tegap. Yang kedua, pastikan fokus. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan bekerja tuntas. Nah, hari ini Ustazah Amel izin untuk menjelaskan terkait adab sholat berjamaah. Kalau pekan kemarin itu mengenai keutamaannya, sekarang Ustazah izin menjelaskan mengenai adab sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah di masjid merupakan salah satu amalan yang sangat mulia. Agar ibadah ini semakin sempurna, ada beberapa adab dan petunjuk dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tidak boleh kita abaikan. Apa saja sih adab-adab kita selama kita sholat berjamaah? Yang pertama yaitu adalah memilih pakaian yang bagus. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Jadi di situ Allah sudah berfirman bahwa ketika kita mau ke masjid, pastikan kita menggunakan pakaian yang indah, yang bagus, karena kita sedang mau menuju atau mau bertemu dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita mau bertemu dengan guru kita menggunakan pakaian rapi, tapi kalau kita mau bertemu sama Allah menggunakan pakaian yang jelek. Nah, sebaiknya adab yang baik adalah kita menggunakan pakaian yang baik juga ketika kita mau bertemu dengan Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berwudu dari rumah. Sebelum pergi ke masjid, hendaknya teman-teman berwudu dari rumah, sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka kedua langkah salah satunya akan menghapuskan dosa dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim 1553. Di situ sudah jelas kalau kita berwudu dari rumah, maka Allah bantu kita untuk menghapus dosa-dosa kita seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya adab ketika teman-teman mau ke masjid adalah silakan berwudu terlebih dahulu dari rumah. Walaupun kita bisa berwudu ketika di masjid, tapi alangkah lebih baiknya kita berwudu sejak dari rumah. Artinya kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah di masjid kalau kita sudah berwudu dari rumah. Kemudian yang ketiga, membaca doa menuju masjid. Nah, saat keluar dari rumah, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan doa. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahi la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Nah, beliau bersabda, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberikan kecukupan dan mendapat penjagaan hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lainnya berkata kepadanya, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan? Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi.
Jadi, ketika kita mau menuju masjid, kita ketika keluar rumah, kita berdoa doa keluar rumah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Artinya kita meminta petunjuk kepada Allah dan meminta kecukupan. Ketika kita sudah berdoa, maka setan pun enggan untuk menggoda kita, seperti itu. Jadi sehingga akan Allah mudahkan kita berjalan menuju masjid dengan selamat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu adalah berdoa ketika masuk masjid. Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Jika keluar dari masjid, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu di antara karuniamu. Hadis riwayat Muslim 713. Jadi ketika kita mau masuk masjid, tidak hanya asal-asal masuk. Adabnya adalah kita menggunakan kaki kanan, kemudian berdoa yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, kalau kita mau keluar dari masjid juga ada doanya yaitu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Seperti itu doanya. Itu adalah adab ketika kita ke masjid. Kemudian yang kelima, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti selama 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, ketika kita sedang di masjid, ada adab yaitu kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat, melewati di depan orang yang sholat. Karena sudah ada hadisnya di sini menunjukkan bahwa lebih baik berhenti selama 40 tahun daripada kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Selain dosa, itu juga tidak sopan kalau kita berjalan di depan orang yang sedang sholat. Jadi, langkah lebih baiknya kita tidak melewati orang yang sedang sholat di depannya. Seperti itu. Selanjutnya yang keenam yaitu ada melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika sudah masuk ke masjid, ada adab yaitu teman-teman tidak langsung duduk ketika datang atau ketika masuk ke masjid. Boleh laksanakan terlebih dahulu sholat 2 rakaat. Sholat sunnah apapun, bisa sholat sunnah witir atau sholat sunnah apa, teman-teman boleh sholat 2 rakaat sebelum teman-teman duduk di masjid. Itu sunnahnya ya, atau itu adabnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada menghadap sutrah ketika sholat. Yang dimaksud dengan sutrah adalah pembatas dalam sholat. Bisa berupa tembok, tiang, orang yang sedang duduk atau sholat, tongkat, tas, dan lain-lain. Sutra disyariatkan bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya sholat menghadap sutra terdapat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaknya ia sholat dengan menghadap sutra dan mendekatlah padanya. Hadis riwayat Abu Daud, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahihul Jami. Nah, di situ sudah jelas kita ketika sedang di masjid, etikanya adalah atau adabnya adalah kita menghadap sutra atau menghadap ke tembok, menghadap ke kiblat juga seperti itu. Jadi kita bisa menghadap ke pembatas sholat, atau bisa tembok, bisa tiang, atau orang yang sedang duduk sholat, atau bisa menghadap ke tas, itu boleh. Karena itu adabnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah menjawab panggilan azan. Ketika mendengar azan, maaf terpindah. Yang ke-8 yaitu menjawab panggilan azan. Ketika menjawab azan dianjurkan untuk menjawab azan. Ketika kita mendengar azan, kita dianjurkan untuk menjawabnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan muazin. Misalnya muazinnya sedang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, seperti itu. Dan
ada dan yang lainnya juga seperti itu. Jadi kita harus mengikuti seperti apa yang diucapkan oleh muazin seperti itu. Kalau misalnya hayya 'alas shalah ya berarti kita ikuti seperti itu. Selanjutnya terpindah, maaf. Tidak keluar dari masjid tanpa uzur. Nah, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid. Kemudian muazin mengumandangkan azan. Lalu ada seseorang laki-laki yang berdiri kemudian keluar masjid. Lalu Abu Hurairah melihat hal tersebut kemudian berkata, perbuatan orang tersebut termasuk bermaksiat terhadap Abul Qasim, Nabi Muhammad SAW. Jadi etikanya adalah ketika kita sudah masuk ke dalam masjid, lebih baik kita istiqomah berada di dalam masjid dan tidak keluar tanpa ada uzur. Kecuali memang teman-teman sedang ada uzur, misalnya teman-teman sudah istiqomah di masjid, tiba-tiba kentut butuh berwudu. Nah, teman-teman boleh meninggalkan atau keluar masjid. Tapi kalau teman-teman tidak ada uzur, baiknya istiqomah di masjid sampai sholatnya tuntas, seperti itu. Selanjutnya yang ke-10 yaitu memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah. Doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran dan atau beliau berkata dalam sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita boleh memanfaatkan waktu di antara azan dan iqomah, karena waktu di antara azan dan iqomah adalah waktu di mana doa kita itu tidak tertolak sama sekali. Jadi kalau kalian ada doa yang ingin kalian panjatkan atau ada yang ingin Allah mewujudkan keinginan kalian, kalian boleh berdoa ketika sedang di antara azan dan iqomah. Karena di waktu tersebut adalah waktu di mana doa kita tidak tertolak, sehingga insya Allah Allah akan mengabulkan setiap permintaan kita atau setiap doa-doa baik kita, seperti itu. Selanjutnya yang ke-11 yaitu ada, sebentar digeser terlebih dahulu ya. Yang ke-11 yaitu adalah raihlah saf yang utama. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baiknya saf wanita adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim 440. Jadi untuk makmumnya laki-laki atau makmum ikhwan, saf yang paling baik adalah saf yang paling pertama, dan yang paling buruk adalah saf yang paling terakhir. Sebaliknya untuk makmumnya akhwat atau perempuan, itu sebaik-baik saf adalah saf yang paling terakhir. Maka kalau ada yang safnya di depan, berarti itu seburuk-buruknya saf untuk perempuan. Karena semakin belakang maka semakin bagus kita atau adab kita semakin baik. Tapi kalau laki-laki sebaliknya, semakin di depan, semakin yang pertama, maka semakin baiklah safnya, seperti itu. Selanjutnya yang ke-12 ada merapikan barisan sholat. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh meluruskan saf-saf kalian, atau Allah sungguh-sungguh akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Jadi di sini adabnya adalah kita harus merapikan barisan sholat kita. Agar apa? Agar tidak ada setan yang mengganggu kita ketika kita sedang sholat, dan juga kita jadi lebih khusyuk ketika kita sholat kalau barisannya rapi, seperti itu. Selanjutnya yang ke-14 yaitu ada jangan mendahului gerakan imam. Sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihnya. Apabila ia ruku, maka rukulah, dan apabila ia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana lakal hamdu. Apabila ia sujud, maka sujudlah, dan bila ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya. Jadi kita sebagai makmum harus mengikuti semua gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya.
Seperti itu. Kalau kita mendahului imam berarti kita dosa. Karena sebaik-baiknya makmum adalah mengikuti imam. Selanjutnya yang ke-15 adalah berdoa ketika keluar masjid. Seperti yang tadi di awal, ketika mau masuk ke masjid kita berdoa, berarti keluarnya pun kita harus berdoa juga. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka membacanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tapi kalau mau keluar, berarti doanya Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu dia doanya ketika keluar masjid. Selanjutnya ada pesan jika wanita hendak pergi ke masjid. Ada di sini jelas firman Allah, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Pesan untuk wanita sebaiknya sholatnya adalah di rumah maksudnya. Untuk wanita atau untuk perempuan, alangkah lebih baiknya sholatnya itu di rumah berjamaah bersama dengan anggota wanita yang lainnya. Namun bukan berarti wanita itu tidak diperbolehkan ke masjid. Boleh, wanita juga diperbolehkan ke masjid, namun pastikan jangan berhias dan jangan bertingkah laku seperti orang jahiliyah. Tidak boleh tabaruj, harus sederhana mungkin dan tidak mencolok ataupun menarik perhatian laki-laki. Tapi alangkah lebih baiknya perempuan tetap di rumah karena memang sunnahnya perempuan itu berada di rumah. Seperti itu ya. Itu untuk wanita. Nah, selanjutnya yaitu ada proyek pembelajaran yang harus kalian kerjakan, yakni adalah setelah teman-teman mendengarkan informasi yang tadi Ustazah Amel sampaikan, walaupun memang tidak banyak, semoga teman-teman dapat memahaminya. Nah, setelah teman-teman tuntas menonton, silakan teman-teman buatlah rangkuman materi terkait adab sholat di buku tulis masing-masing. Kemudian fotokan lalu kirimkan di Google Classroom kalian. Seperti itu. Itu ya proyeknya, mungkin cukup mudah dipahami dan mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah Amel sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak hingga tuntas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.